Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam merdeka belajar. Perkenalkan, nama saya Dani Arisandi SPD, guru bahasa Inggris di SMP Negeri 3 Probolinggo. Setelah mengikuti pelatihan mandiri Merdeka Mengajar yang terdiri dari 7 topik, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik yang pertama, yaitu Merdeka Belajar menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik tentang Merdeka Belajar, diharapkan kita dapat memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kemudian yang kedua yaitu memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga yaitu penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak Ibu guru hebat, dalam topik Merdeka Belajar terdapat 5 poin modul, yakni modul yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua yaitu mendidik dan mengajar. Modul ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Serta modul kelima yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat, dalam modul pertama tentang mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, yaitu yang pertama kita harus memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Nah, sebelum memerdekakan murid, tentunya kita harus memerdekakan diri sendiri terlebih dahulu dengan cara merefleksi apa yang sudah kita lakukan. Kemudian menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Dan yang ketiga yaitu bertutur kata yang lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Lantas bagaimana mendidik dan mengajar pada kurikulum Merdeka Belajar? Perlu kita ketahui bahwa sistem pengajaran zaman kolonial yang masih kita pakai sampai sekarang ini perlu kita rubah. Sistem pengajaran tersebut diantaranya, yang pertama meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Kemudian, murid duduk rapi menghadap ke depan dengan kelas yang hening. Selanjutnya yang ketiga melakukan perengkingan berdasarkan nilai pengetahuan. Yang keempat menyeragamkan pembuatan tugas. Serta yang kelima memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Selanjutnya yaitu modul 2 tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Nah, dalam proses pendampingan terhadap murid kita harus menyesuaikan dengan kodrat keadaan. Yang mana kodrat ini terbagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman, berkaitan dengan isi dan irama, yakni disesuaikan dengan zaman anak tersebut berkembang. Dalam hal ini tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Menurut Ki Hajar Dewantoro, dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya jangan sampai meninggalkan kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik alam ataupun zaman. Dalam mendampingi murid, guru juga harus menerapkan asas trikon, yakni kontinu, konvergen, dan konsentris. Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat untuk menuju pembelajaran yang berpihak pada murid. Kontinu yakni pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen berarti pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Dan konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar, guru hendaknya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, dengan cara, yang pertama melatih keberanian berpendapat atau olah akal, yang kedua mengasah perasaan dan perilaku atau olah rasa. Kemudian yang ketiga memunculkan kehendak atau olah karsa. Dan pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelektual dan bagian biologis muridnya. Selanjutnya yaitu modul pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Sudah bukan zamannya lagi guru mendikte murid, melainkan guru menjadi fasilitator atas kodrat alam dan zaman murid tersebut. Selanjutnya yaitu setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda, yakni disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Selanjutnya, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi murid. Kemudian menerapkan sistem among dan semboyan Ki Hajar Dewantoro, yakni ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, tuturi handayani. Selanjutnya menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Dalam Trisentra Pendidikan,
Yang pertama adalah keluarga karena keluarga adalah tempat awal pendidikan bagi anak. Keluarga tempat anak tumbuh sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan seorang anak. Pendidikan keluarga menjadi dasar pendidikan seorang anak, terutama dalam nilai-nilai agama, bersikap, dan berperilaku budi pekerti dan cara pandangnya terhadap segala sesuatu. Yang kedua yakni sekolah. Sekolah adalah rumah kedua bagi anak, yang menyediakan pendidikan berbagi ilmu pengetahuan, keterampilan, budaya, dan juga budi pekerti. Selanjutnya adalah masyarakat atau pergerakan pemuda. Pendidikan di lingkungan pemuda dan masyarakat layaknya keluarga dan sekolah sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan anak, yakni tentang bagaimana anak itu bergaul dan berteman. Demikianlah pemaparan aksi nyata dalam topik Merdeka Belajar dari saya. Salam Merdeka Belajar.